punya R301 promo, ya. Tadi kan saya lihat kalau misalnya di gudang ada 5 unit, ya. Jadi saya sehari ini lebih mau menjelaskan sebenarnya apa sih ini sebenarnya promo limited edition dari kita, gitu ya. Jadi kalau setelah stok ini habis, nanti kembali ke stok lama, bukan stok lama ya, tapi bukan limited edition. Kalau Bapak lihat kan tadi itu Pak, untuk packagingnya semuanya warnanya biru, berbeda sama packaging normal biasanya kita. Jadi yang sekarang ini spesial limited edition. Nah, saya mau jelaskan apa bedanya sih si R301 limited edition ini sama R301 yang normal gitu. Tapi stoknya kan di sini cuma ada yang R301 yang limited edition ya. Ini beda. Yang ini normal. Yang ini normal karena kalau yang ini dia ada tulisannya di sini. Oh. Gitu, berarti masih ada ini kan, tapi untuk display unit ya cuma 1 ya, apa 2 kalau nggak salah? Saya 2 ya. Jadi di sini stoknya cuma supaya clear aja. Untuk R301 normal ada 2, terus yang limited edition ada 5. Gitu. Nah, nanti kita akan menjelaskan gitu untuk apa perbedaannya dari si R301 ultra normal sama R301 yang limited edition, ya. Mungkin sebelum kita nanti masuk ke situ, saya mau memperkenalkan juga kita punya new team member di Indonesia yang memang base-nya di Jakarta dengan Firman. Ya, dengan Firman kebetulan baru join 2 bulan ya, masuk 2 bulan. Tapi memang backgroundnya Firman as a chef gitu juga. Memang dan untuk pengalaman di F&B dunia ini memang sudah lama juga, sudah lebih dari 10 tahun gitu. Jadi memang sebenarnya Firman ini melengkapi saya karena apa? Karena memang background dia chef, background saya chef. Saya lebih sales ya Pak ya, ngomong-ngomong. Nah, kalau dia memang inilah bisa membantu kita dalam ya seperti misalnya Bapak ada program kayak roadshow gitu ya. Nanti bisa dibantu Firman, kalau memang waktunya saya bisa, tapi saya akan bantu juga. Tapi sekarang memang lebih ada orang baru bisa dipergunakan waktunya, kita jadi lebih bisa bantu juga lebih maksimal lah. Kombinasi antara food processor atau cutter mixer dengan vegetable preparation machine atau kita bilangnya slicer atau cutter ya. Jadi nanti akan saya jelaskan 2 basic function ini. Jadi mungkin kalau di sini ada yang pernah lihat kalau untuk model kita yang ada 3 angka itu biasanya menunjukkan kalau unitnya itu dia punya 2 basic function. Jadi kombinasi. Ada juga yang R3 atau R6 itu dia cuma punya 1 fungsi aja. Tapi pada saat dia ada angkanya 3, kalau misalkan ke dapur ke customer gitu ya, harusnya Bapak udah tahu ini harusnya ada vegetable slicernya, which is yang sering terjadi ini nggak pernah dipakai karena dia nggak punya si disknya. Jadi ini juga sebenarnya salah satu challenge yang saya lihat di market, karena mungkin kadang-kadang project mereka cuma specify tapi tanpa menambahkan disk, jadi kadang-kadang chefnya pun nggak tahu gitu. Ternyata ada additional attachment dan memang ternyata fungsinya itu beda selain dari yang mereka tahu gitu. Jadi mereka biasanya tahunya cuma yang si food processornya aja. Jadi itu salah satu mungkin basic yang perlu saya ulang-ulang terus, karena memang kadang-kadang even chef yang udah well trained aja mereka sebenarnya nggak tahu. Karena kemarin saya ketemu chef, dia beli blixer padahal dia sebenarnya maunya buat chop. Pada saat dipakai, ada yang tahu nggak hasil yang dihasilkan sama blixer sama food processor atau cutter mixer kita? Kalau untuk ngecop hasilnya seperti apa bedanya? Lebih kasar. Lebih kasar ya? Iya. Oke. Betul. Jadi mungkin sesimpel lebih kasar itu kan sebenarnya kayak bahasa yang sangat teknikal ya. Tapi sebenarnya di lapangan kita sebagai chef untuk contoh ngecop bawang putih gitu ya, something yang simple. Kalau kita pakai blixer itu jadinya paste. Jadi kalau misalkan kita masak baunya udah hilang. Jadi penggunaannya memang kalau misalkan kita ngecop memang harusnya ya untuk dipotong gitu. Sedangkan blixer kan dia keluar airnya gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada mungkin tim sales yang oversell karena blixer lebih mahal, lebih bagus. Tapi in some point untuk beberapa customer sebenarnya
si Blixer itu belum tentu cocok buat mereka. Jadi selalu tanya chefnya maunya bikin apa. Kalau kita ngomongin di luar dari hospital ya, kalau hospital kan mungkin saya juga masih baru nih di hospital, mungkin saya juga perlu belajar lagi dari teman-teman di sini. Kira-kira yang dibutuhkan dari dapur untuk hospital seperti apa sih? Saya sempat datang kemarin training di beberapa tempat sebelum saya join dan di lapangan. Saya sempat datang ke beberapa hospital waktu itu kemarin di Australia gitu ya, dan mereka memang lebih banyak bikin texturized modified food. Jadi memang bahan yang makanannya yang udah dihaluskan. Saya nggak tahu pakai di Indonesia seperti itu, makannya yang dihaluskan kayak bubur, tapi kalau di luar yang saya lihat banyak seperti itu. Jadi mungkin itu juga something yang kita bisa ekspor. Cuman sekarang kita langsung ke function yang basic aja. Kita mulai dari yang untuk prosesornya mungkin boleh langsung sekalian naik ke sini. Jadi kalau untuk function dari RT01, jadi kita punya yang pertama set di lock. Jadi kalau misalkan di sini kita mau pakai, kalau misalkan chefnya misalkan dia nggak sampai apa ya bahasanya nggak ngeplak gitu ya, dia nggak akan nyala. Jadi kayak terbuka kayak gini, kita mau pencet kayak gitu dia nggak akan berfungsi ya? Iya nggak berfungsi. Jadi kita benar-benar harus sampai benar-benar tertutup dengan sesuai, baru dia mau nyala. Terus di sini juga dari segi Robocop kita mau simplify semuanya yang di dapur dengan menggunakan 3 basic function aja. Jadi kita ada pause, ada continue, sama ada stop. Jadi fungsinya apa antara 3 ini? Jadi untuk yang pause ini sebenarnya memberikan kontrol kepada chef. Jadi walaupun chopping itu adalah salah satu fungsi dari sini, tapi nggak semua chef punya hasil yang sama gitu. Maksudnya mereka mungkin hasilnya maunya berbeda. Jadi ini memberikan kontrol untuk hasil chop yang mereka mau. Jadi entah itu mungkin agak sedikit lebih kasar atau mungkin lebih halus. Ini kita bisa pakai untuk memberikan hasil yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Kalau ini basically continue, jadi dia terus berjalan, terus yang lain stop. Jadi sangat straightforward, simple. Jadi harusnya semua orang di dapur bisa menggunakan alat ini. Gitu. Terus ini juga kita diberikan apa ya, kayak tutup yang bisa kelihatan. Jadi kalau misalkan bapak lagi ngecoba, bapak bisa melihat langsung gitu, tanpa harus nggak bingung gitu dalamnya seperti apa, harus buka-buka terus. Dari buatnya mungkin ini fungsi pertamanya ya Pak ya. Ya. Fungsi pertama adalah itu untuk yang pakai bowl itu namanya hasilnya adalah untuk mencincang kasar, mencincang halus. Jadi bisa untuk bikin mayones, bisa bikin untuk burger. Burger tuh untuk cincang dagingnya supaya jadi beef patties ya. Patties kan di tengah kornet juga bisa ya, jadi untuk cincang halus ya. Nah itu bisa untuk daging, bisa untuk mayones, bisa untuk saus. Jadi sebenarnya fungsi di chopper ini banyak juga. Nah untuk mungkin mata pisaunya bisa dijelaskan? Ya, boleh. Jadi, nah, bawaan mesinnya adalah ya, kita ada extrude blade. Jadi dia pisau bawaan dari si unitnya. Cuma kita juga punya additional 2 opsi. Kalau misalkan untuk contoh, kalau misalkan kita mau bikin adonan tepung, kita ada yang coarse serrated blade. Jadi dia lebih kasar. Jadi dia hasilnya nggak akan sehalus kalau kita pakai yang smooth. Jadi memang khusus untuk proses yang mungkin nggak mau yang terlalu halus atau cuma buat ngaduk aja, kayak gitu. Ya. Terus yang ini yang fine serrated, nah ini justru yang lebih ada sedikit hasilnya akan lebih halus lagi. Jadi mungkin contohnya kalau kita mau bikin chopped parsley, itu kita bisa pakai ini. Bedanya itu sebenarnya apa tadi? Kalau ini yang lebih kasar. Kalau bisa dilihat dia agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan kena tangan nih ya, yang ini bakal lebih tajam masuk ke dalam tangannya. Kalau ini dia mungkin nggak akan setajam itu lah. Ya, kalau yang bawaan mesin dia yang smooth blade ya. Jadi R301 bawaan mesinnya adalah yang smooth blade. Jadi hampir 80% dari jenis yang untuk food processor itu bisa menggunakan ini karena makanya dia adalah bawaan mesin ya. Tapi kalau si customer perlu additional function, kita sebutnya adalah fungsi lainnya seperti bikin adonan nih, bikin adonan donat. Ini kita nggak sarankan pakai yang ini. Kenapa? Karena memang masing-masing mata pisau itu mempunyai tujuan atau maksud atau fungsi yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau tadi ini untuk daging, untuk saus, untuk
bumbu-bumbu untuk chopping ini bisa, tapi kalau untuk bikin adonan kita sarankan pakai yang ini. Gitu ya. Kenapa? Adonan kan dia kan giginya jarang yang ulcerated kita sebutnya. Jadi kalau adonan itu kan kalau pakai itu kayak nggak ada mencengkram, karena adonan itu kan pasti dia berat ya. Jadi kayak perlu ada cengkraman terus udah gitu dia dilempar. Jadi dengan ini dia kayak ada cengkram terus udah dilempar. Kalau pakai yang ini dia nanti hasilnya nggak akan maksimal karena memang gigit ya. betul desainnya berbeda. Ya, jadi ini untuk bikin adonan. Paketan kita ada berapa bisa? Bikin adonan Oh, berarti tambah. tambahan ini optional, jadi beli baru. Jadi ini untuk tadi adonan, kedua juga untuk proses sesuatu yang keras kayak kacang. Misalnya kacang di cake ada toppingnya tuh kayak nonggat-nonggat gitu ya. Jadi Kasar, kacang jadi kacang mau kasar. kasar halus gitu ya, tapi nggak jadi peanut butter, pakai yang ini. Gitu itu fungsinya. Nah, kalau yang satunya lagi ini adalah ya tadi seperti Firman untuk kayak bumbu-bumbu kering kayak misalnya mau menghaluskan lada putih, lada hitam yang masih bulat jadi agak halus, pakai yang ini. Atau enggak parsley ya, tadi pakai parsley parsley itu peterselli ya kalau Indonesia nya pakai yang ini. Jadi masing-masing ini adalah punya mata pisau yang berbeda, fungsinya juga berbeda. Tapi sebenarnya kalau customer butuhnya cuma untuk normal aplikasi aja fungsi yang Aman. itu juga Tambah Pak, itu kalau yang dua itu peanut butter tadi kalau misalnya dia di chop lebih lama akan jadi halus atau harus ganti mata pisau? Dia nggak akan sehalus pakai mixer, jadi dia akan Oke. lebih kayak pancong gitu. Oh, tetap ya. karena RPM-nya beda sama jenis mata pisaunya beda Pak. Berarti kalau mau dapet yang lebih halus lagi dia harus ganti mata pisau dong pas. Ganti mesin. Oh malah ganti mesin. Oh. Jadi sehalus-halusnya pakai yang set ini dia nggak akan sehalus kalau pakai mixer. Oh. Jadi dia masih ada partikel kecilnya gitu. kecil-kecilnya. Ya. Kalau yang tadi saya mention, saya sebut mengenai kacang-kacangan itu hasilnya lebih kayak kacang kayak untuk Taburan roti linting gitu. gitu, kayak misalnya sambal gado-gado kan Iya, masih iya. ada kayak teksturnya ya. Jadi bisa pakai yang tadi yang pakai bikin yang jarang. Tapi kalau mau yang sampai paste itu tadi seperti Firman bilang harus pakai blixer. Karena apa? RPM-nya berbeda, desain mata pisaunya berbeda. Gitu. Jadi itu fungsi yang berbeda sama sekali. Cuma kalau di mixer terus dia cuma nggak terlalu lama memblender itu, sama juga nggak sama hasilnya akan kasar juga nggak sama seperti Pakai mesinnya pakai mesin apa Pak? mixer. Dia pakai mixer tapi dia Mixer. dimainkan aja misalnya nggak terlalu lama. Oh, dia. cincang harus cincang kasar ya. Nah, perbedaannya mungkin Firman mau jelaskan perbedaannya kalau cincang harus sama cincang kasarnya di blixer sama di Bedanya apa? Ya, kalau mungkin saya based on experience aja ya. Jadi walaupun mixer kita pakai pulse cuma bentar doang, karena kecepatannya terlalu cepat, jadi dia tetap akan ngeluarin si minyak atau si air dari si contoh kayak onion atau garlic gitu. Jadi dia tetap agak sedikit lebih ada yang halus banget gitu. Walaupun mungkin secara keseluruhan ada yang sedikit kasar, tapi dia nggak apa ya kayak menuju ke arah yang mau jadi paste. Kayak gitu. ya, jadi sebenarnya mungkin tambahan aja Pak. Jadi kalau untuk blixer kayak misalnya bawang putih nih kita masukin blixer. Tapi kita mau hasilnya cincang kasar untuk oseng-oseng makanan Capcay. Chinese ya, capcay begitu ya. Kita tetap bisa, kita pas beberapa kali pakai yang warna hitam. Tapi memang hasilnya karena itu kontrolnya ada di pengguna. Kenapa? Karena dia high speed. Yang kita pengenkan dari mesin tersebut adalah hasilnya paste. Kalau kita mau setengah cincang kasar gitu, kita harus kontrolnya ada di kita. Jadi kita harus pas beberapa kali. Tapi hasilnya nggak akan serata kalau kita proses di R301. Karena kan dia hasil akhirnya adalah cincang kasar, cincang halus. Dia akan lebih rata. Tapi kalau kita pakai di blixer, dia akan masih ada yang lebih besar, masih ada yang kecil. Bisa cincang, tapi cincangnya segimana? Karena tetap ada besar, ada kecil itu tetap cincang ya. Cuman kalau pengen yang cincang rata semua kayak misalnya kita kalau di Chinese restoran ada kayak bawang putih yang yang chop tapi digoreng gitu kayak buat makan mie gitu Pak. Mau yang kayak begitu itu harus tetap pakai R301 karena kalau pakai blixer takutnya ada yang besar, masih ada yang kecil, ada yang udah keluar airnya jadi masih Pas dimasak gosong gitu rata. Nah, nanti kita lihat pakai ini blixer 3 ini boleh dipakai atau gimana Pak? Maksudnya untuk trial yang di sini. Boleh. Nanti kita bisa. Nanti kita bisa trial kan. Itu makanya membedakan tergantung dari kembali lagi nih mungkin kalau misalnya Bapak ada customer di tanya gitu ya di kitchen
kebutuhannya untuk apa sih Pak? Misalnya mereka bilang, oh untuk ini aja kok catering, maksudnya catering rumah sakit buat makanan karyawan gitu. Nah, butuhnya apa? Hasilnya kasar atau memang cincang-cincang aja atau memang untuk sampai halus. Nah, itu bisa membedakan nanti ngegiringnya customernya untuk yang tidak kosong apa yang ke mixer gitu. Jadi tetap kita punya mesin untuk tujuan masing-masing, tapi kita harus mendengarkan kebutuhan customernya apa, jangan sampai kita mengarahkan ke mesin yang tidak mereka butuhkan. Kalau kami biasanya marketing ya, karena kita melihatnya rumah sakit kadang-kadang pemakaiannya kan selalu kontinuitasnya tinggi ya. Saya tuh nggak menyarankan pakai food processor Bu, karena mereka akan pakai dua-duanya gitu ya. Akhirnya nanti dia akan menyalakan saat mesinnya rusak, nggak awet mesinnya, karena mereka kan mau blender di situ, mau ngalusin bumbu di situ, terus dia mau motong sayur-sayuran di situ juga. Akhirnya saya menyarankan sama teman-teman kalau mau rumah saya beli dua, beli mixer sama beli C50. Cuma pas saya tahu begini, kalau mau kasar gitu harus pakai food processor, ya mungkin nanti akan kami sarankan juga beli tiga-tiganya gitu. Pintar. Saya setuju Pak kalau kayak gitu. Tapi sebenarnya basicnya dari tim sales harus tahu masing-masing itu kegunaannya untuk apa. Jadi kita udah menjelaskan, nanti tinggal kembali ke customer yang mau butuh yang mana. Tapi memang kita harus mengarahkan, oh kalau mau cincang kasar ini. Tapi kalau misalnya mau halus juga, ya kita di persimpangan jalan tuh, ya kan? Ya kalau mereka bilang oke, kasar, kebanyakan misalnya 50%, 60% mereka tetap pengennya yang halus. Ya udah lebih ke mixer dong. Kalau misalnya mereka mau cincang-cincang, oke boleh, bisa cincang, saya tunjukin caranya gimana, kita demo. Hasilnya seperti ini, oke enggak? Aku bilang, oh oke, masih oke kok, ini gimana? Oke, beli ke mixer. Gitu. Jadi tetap kecenderungan customernya, prosesnya itu lebih banyaknya kemana. Gitu, kalau kebanyakan orang cuma untuk yang cincang-cincang aja, ya jangan kita kasih yang mixer Pak, nanti nggak dapat udah hasilnya cincang, nanti semuanya banyak. Akhirnya kami cuma ngasih tahu kalau yang untuk prosesor ini hanya untuk rumah sakit yang anggarannya sedikit aja, nggak mau beli mixer, nggak mau beli R50, itu kasih R01, kemudian itu seperti itu. Ya sebenarnya bisa diakalin dengan tambahan air, mereka proses lagi, itu bisa menjadi apa namanya, tapi hasilnya memang lebih lama lah, lebih halus dengan tambahan air, tapi memang tetap ada teksturnya gitu. Jadi kembali lagi memang kalau mesin 2-in-1 ini sebenarnya dia good value buat duit gitu ya, good value for money karena apa? Dia dua fungsi dalam satu mesin. Jadi dapat fungsi untuk vegetable slicer, fungsi untuk chopper. Ya kalau yang limited budget bener pakai yang ini, gitu ya. Dan juga untuk kapasitas mereka bukan kapasitas yang terlalu besar. Kalau ini mesin kecil Pak, jadi kayak misalnya choppernya aja ini kan 3,7 liter, sekarang kan cuma 1 kilo proses. Kalau mereka bikin bumbu, bikin sambal 10 kilo, ini kan 10 kali liter, 15 kali liter, itu baru sambal ya, belum bumbu-bumbu halus lainnya. Itu kira-kira ini terlalu kecil atau terlalu kecil kan? Jadi tetap dilihat dari segi bednya mereka berapa. Kalau bednya mereka kecil, kan 3,1 ini tepat gitu ya. Tapi kalau misalnya rumah sakit modal 500 bed gitu yang meals per hari, ya udah harus CL50 bisa. Itu memang harus dibedakan. Nah ini kalau untuk proses kita harus masukin mata pisaunya dulu ya, baru si bahan-bahannya, jangan terbalik. Ya, dan untuk loadnya, ya dia minimum dia menutup si pisau yang atasnya ya. Apa bawangnya? Ya. Oh gitu. Ya. Jadi kapasitas 3,7 liter tetap kita harus nggak bisa kesedikitan juga Pak. Kenapa? Karena nanti hasilnya nggak bagus ya kalau cuma sedikit. Jadi harus setidaknya 2 mata pisaunya ketutup. Oh gitu. Dan paling maksimal tetap si tutupnya ini tuh jangan sampai kerendam, jadi sampai maksimal semua bawang putih sampai full gini jangan. Karena apa? Karena nanti di bawahnya udah halus, di atasnya belum. Jadi semata pisau ya. Jangan sampai ketutup. Segitu ya. Oke. Kita coba pulse-nya. oh iya. Ini hasil 2 kali kita pulse, jadi lumayan agak sedikit kasar. Itu udah mengarah ke chop. Mau ya? Bayangin Pak kalau ini yang cincang maksudnya yang sesuai dengan keinginan kita ya? Ya, betul. Jadi kalau misalkan chefnya maunya agak sedikit kasar, ini misalkan buat bumbu apa gitu, bisa juga.
Jadi nggak harus pakai yang continue. Sekarang kalau kita mau langsung, ya. Nah kalau kita di dapur ngecoknya di apa namanya dulu, terus baru ngeprek dulu baru kita cok satu. Which is lumayan lama, ini kita nggak nyampe 1 menit. Kita udah punya hasil yang kalau buat saya dipakai di dapur ini udah sangat cukup dan semuanya rata. Jadi benar-benar rata, nggak ada yang ada sisa, mungkin ada sedikit lebih besar. Jadi rata semua. Ini Ya. cepat nggak nyampe 1 menit ya Pak ya? Cukup atau mau ditambah lebih halus lagi? Kayaknya Cukup ya? Ya. Ya tinggal bikin minyak bener. Ini 1 kilo ya, cepet banget Pak. Bayangin kalau kayak gini bikin berapa? Kalau di rumah Pak Rahmat, kalau bikin kayak begini cincang sampai halus. Aduh, poinnya gini lama banget. Saya lebih sering belinya bumbu halus. Udah jadi. Ya, dan Tapi biasanya ini cakep banget hasilnya. ya. Bagus. Masih ada. Ini bisa untuk ya kayak capcay ya, kayak capcay terus bikin Cak kangkung. kangkung, Bisa bawang putih tadi. bawang putih. Ya. Biasanya kalau kita beli yang udah jadi itu biasanya prosesnya juga jadi masalah sih Pak. Jadi kalau misalkan ada customer yang misalkan kayak saya beli aja jadi gitu, biasanya yang perlu di compare adalah dari segi proses dari si garlic-nya. Misalnya kalau yang udah Kesegaran lama ya. warnanya berair ya. Ini nggak berair. Ini yang saya maksud bedanya sama blixer sama kita pakai artikel 1 di hasil. Nanti kalau yang bawang merah kita coba trial di blixer aja ya, Boleh. bedanya ya. Iya berair kemudian. Ada yang mau coba mungkin? Ya. Kalau ini kan ketutup ya pisaunya ya. Kalau di sininya kosong nggak ke pisaunya bisa nggak? Tetap harus rata gitu ya. Nggak Tetap masalah. keputus. Gak masalah sih, Nggak karena kan masalah. kalau untuk cabai kan dia volume ya, jadi nanti kalau udah apa namanya Coba. udah tercaca dia akan turun ke bawah. Di rumah sakit gagap nanti. Kalau cabai sih nggak masalah ya, sampai full di awal, nanti kan kita chop dia akan turun ke bawah ya, jadi nggak akan. Oh geser gitu ya. Oh, Geser ke kanan. Pakai paling di sini. oh oke siap. Coba pencet pulsnya dia pakai filling, jadi ditahan sedikit bentar. Pencet. Oh, oke. Jadi semua proses kita sarankan pakai pulse ya, Oh pulse dulu gitu. untuk supaya dia cincang kasar. Kalau Langsung. pakai blender biasa kan harusnya dipotong-potong aja karena ya harus supaya Oh iya, baru mantap bisa bisa ya. mudah kan. Kalau ini kan enggak tinggal. Ini kalau kita misalkan buat sambal geprek, Dan dikasih tahu Chef. Sambal geprek buat chef. Kalau mau bawa ke rumah, Oh iya lah. ini mau ditambah lagi udah cukup ya? cukup. Kalau mau lebih halus juga tetap nggak bisa ya. Kalau mau lebih halus ya mesti pakai blixer. Kalaupun dia ganti mata pisau yang bisa bikin lebih halus nggak ada ya? Nggak bisa. Oh, Beda apa beda namanya sendiri. beda api. Akan lebih halus, cuman nggak akan jauh berbeda ya. Kecuali kalau mungkin dikasih air ya, Oh betul betul. ya akan sedikit lebih ada air dan Lebih halus. memotong agak sedikit lebih halus. Tapi dia nggak akan yang Halus banget kayak blixer. kayak blixer. Ya, mungkin untuk cabai nggak apa-apa sih kalau misalnya mau dicoba di blixer. Jadi boleh. bisa kelihatan. Boleh. Jadi kalau ini Lebih halus. customer misalnya nih tuh, Hancur juga dong bijinya berarti. Kalau di blixer aja nggak? agak, tapi nggak sampai halus banget. Oh. Tapi nggak sampai jadi saus kan ya? Enggak. Nanti kita lihat. Jadi ABC ya. Jadi sosok. Jadi langsung Jadi, mikir wah, jadi tiba-tiba ternyata kayak bumbu ayam pop gitu keluarnya ya. Kadang-kadang Nah ini hasilnya bagus banget loh. Pak. Kata dan balado padang. Iya, tapi kalau rumah sakit nggak ada balok padang kali ya pada. Ada agak bumbu tuh di sini. mereka bisa pakai yang grinder gitu sih. Tapi masa orang kamera apa jadi kalau ngomong kan lihat tisu. Kalau untuk blixer ini berbeda karena dia yang seribut ya, kita sebutnya fine Bukan blend. serabut. Jadi dia lebih halus dan dia lebih tinggi. Kalau misalnya ada customer butuh kayak video-video gitu kan, kita di YouTube ada YouTube-nya orang butuh ya, tinggal nanti di sharing Saya tulis sambal matang. kalau matang.
Ini sama di segini juga maksimal tuh ya. Ya dia ada ini sih Pak, ada maksimal Oh, close-nya. tandanya tuh. Ya. Kalau dia kan lebih tinggi nih ya, untuk shaftnya kita sebutnya shaftnya nih. Ini lebih tinggi ya. Jadi tinggi bisa segitu berapa? Yang bikin halus itu yang ngaruh dari RPM gitu, bukan mata pisau. Nah sama ini kita yang artikel 1 kan dia cuman tutupnya gini aja ya. Kalau ini dia ada apa namanya? Kita buat muter ya. Kira-kira ruang itu berapa? Untuk kapasitas berapa? tergantung 1 kilonya. Mau pakai. Jadi kita baru tahu karena biasanya kayak luas dia kan berat. Ya biasanya cuma setengah kilo. Intinya nggak boleh melebihi batas itu. Iya. Kita coba pause dulu. Masukkan aja. Tapi kalau nggak dibantu putar gitu tetap halus gak Bu? Tetap halus. Itu Tanpa juga- dibantu berat putar-putar aja. gitu. Kenapa kita putar? Karena kan dia nempel ke pinggir-pinggir tuh. Jadi kita pengen kita ambil lagi supaya ke tengah. Nah, beda kan sama yang tadi. Kita buat bumbu dasar merah. Ya Pak, berarti kira-kira udah ada bayangan ya? Kira-kira untuk nanti disemuain ya soalnya jadi. Kalau dia pakai ini, kalau bener kayak gini harus pakai air dia. Harus pakai air tapi tetap nggak akan sehalus begitu. Ukuran airnya terserah. Terserah. Tapi kan memang dengan tambahan air sama nggak ada tambahan air kan rasanya berbeda ya. Karena nanti kalau dimasak dengan tambahan air harusnya masih dalam jangkauan ya, jangan kayak misalnya pakai mesin kecil tapi dia prosesnya misalnya 50 kilo gitu, yang enggak itu pasti bisa lebih cepat. Harus ganti mata pisau. Which is Saya pakai semuanya, cuma tadi kurang lebih udah bisa. ya. Ini udah ada bayangan ya bedanya Blixer sama R301. Itu rumah sakit kalau bikin makanan halus tuh sonde itu masih pakai blixer kali ya? Pak? Blixer. Blixer ya. Cair makanan cair itu. Pakai Blixer. Pisaunya kan itu baja. Stainless steel. Pertanyaannya utama, ini belum bisa. Itu dia ngomong tank baja. Tapi bagus Pak, itu harus diungkapkan kalau pertanyaan. Jangan dipendam. Customer pasti bakal nanya juga sih. Belakangannya terlalu jauh. Sampai berapa kali pakai sih? Bisa itu pun. Setahun setengah lah. Setahun setengah ya? Kayak aku nggak sih memakai sehari berapa jamnya gitu? Enggak. Ini kan Bebas. heavy duty. Oh. Tapi masih dalam jangkauan ya, jangan kayak misalnya pakai mesin kecil tapi dia prosesnya misalnya 50 kilo gitu, yang enggak itu pasti bisa lebih cepat. Harus ganti mata pisau, which is sebenarnya kita nggak sarankan mereka kalau misalnya proses bumbu 50 kilo pakai mesin ini nggak bisa. Kalaupun dia mau maksa, dia akan cepat sering rusak atau mereka harus lebih ganti. Kalau untuk secara standar kan 1,5 tahun lah untuk mata pisau kan kita ganti. Cuman mungkin dia 6 bulan udah harus ganti. Gitu. Kalau enggak nanti dia tumpul, kita paksa motornya malah. Oke, ini kita menjelaskan untuk fungsi chopper sama hasilnya dari Blixer. Nah kita nanti masuk ke untuk vegetable slicer. Jadi next function yang akan saya tunjukkan adalah untuk vegetable slicer. Jadi seperti yang mau tahu di semuanya. Jadi ini untuk attachment ini sudah termasuk kalau misalkan customernya beli R301. Nah saya akan tunjukkan beberapa basic function yang kita pakai dengan menggunakan disk yang kita punya di sini. Jadi fungsinya basically menggantikan kalau di dapur biasanya kalau chef bisa pakai mandolin atau pakai pisau. Jadi ini bisa membantu untuk chef mempercepat proses pemotongan
Oke, jadi di sini kita ada pushernya. Jadi kalau misalkan ada beberapa produk yang memang banyak, kita bisa dorong. Kalau sebenarnya dorongnya nggak perlu pakai tenaga ya, jadi dia biar turun aja. Terus untuk proses kita menggunakannya, jadi di sini kita tinggal pilih disk apa yang kita mau pakai, which tergantung dari customer mau potong apa. Kita ada beberapa contoh di sini, ada carrots, ada potatoes. Mungkin kita bisa Yang keras dulu. mau coba dari wortel dulu ya. Iya. Mungkin kita mau bikin buat salad gitu ya. Mata pisaunya mungkin dijelasin Boleh. ukuran-ukurannya. Jadi mata pisau kita sebenarnya untuk yang 301 kita bisa sampai 23 jenis potongan mata pisau. Oh. Ini salah satu yang kita bawa. Mata pisau potongan. Ini 32. ya 23 itu pisaunya. Jenisnya, Oh, jenis Pilihan, disk ya, pilihan, pilihan. pilihan. Optional lah, optional. Tapi which is optional. Bukan ukuran apa bukan senti tebalan atau gimana? Ada. Jadi kalau yang 4 kita bawa ini adalah dia udah paket mata pisau yang kalau R301 kita jual udah termasuk Udah paket 4 disk itu yang ya. 4 di sini. Oke. 4 disk doang. 4 di sini dipakai untuk yang fungsi ini. Iya. Kalau ini fungsi Cuma satu. chopper. Ya. Chopper. Oh. Ya. Nah ini biasanya kalau Bapak lihat di belakang sini ada tulisan KS2, berarti dia 2 mm slicer. Ya. Terus kita juga ada lagi di sini contoh KS4, ini berarti 4 mm slicer Tebalan. ketebalannya gitu. Jadi kalau untuk customer yang mau mas-slicekan ketebalan 4 mm bisa pakai ini. Nah ini yang grater, ini graternya yang 2 mm. Parut itu ya. Ya, parut. Terus yang satunya lagi, ini yang Juliet. Ini 2x2. Julian. Ya, potong korek. Potong korek Slice. apik. Kalau itu apa namanya? Kalau kentang yang itu Mustafa. kentang yang mana? Ini saya Mustafa pakai biasanya pakai grater ini sih. Oh, glitter ini. Kentang Mustafa kan? Bukan Julian. Julian dia agak kotak ya, tergantung sih kebutuhan, maksudnya kesukaannya customer kayak apa. Ada yang biasanya normalnya sih pakai yang Mustafa yang 2 mm, tapi ada juga kalau misalnya dia mau lebih crunchy bisa pakai yang Julian. Nanti dilihat hasilnya kan ada kentang juga. Kentang spiralnya gimana? Kentang spiral. Spiral nggak bisa. Kentang spiral potong wedges nggak bisa. Oh. Makanya yang banyak main pasar malam. Oh iya banyak gitu. Viral. kita coba yang di wortel, mau pakai yang mana? Juliet. Ya yang makan lu deh. Lu dari mana kan dokter Pak sering makan. Ini kita coba ini komunitas sampai dia masuk ke sini. Nah, ini Harus diputer-puter ya. kita tutup. Sebenarnya nggak usah Nggak usah. sih. Oh, bisa. Langsung masuk. Gak enak ya. Ya, Harus ada. Dipasin bro. pasti aja. Jadi kan sebenarnya ada Ya. Ada Ini semacam fungsinya fungsi si kick blade-nya. ini untuk ngeluarin si potongan Mendorong dari deh. potongan. Mendorong Mendorong bawah. Mendorong. Ya. Jadi kalau nggak pakai kick blade atau yang piringan hitamnya itu nanti Nyangkut dia di akan dalam nyangkut ya. apa ngumpul di sini Pak. Jadi dia nggak akan keluar ke. Nah di kick ya. di- Oh dia nggak perlu dikunci pakai kunci gitu ya? Nggak usah. Gak ada tangganya gitu ya. Kita coba dari yang wortel dulu ya. Ini kalau misalkan mau potongannya seperti ini, kita bisa masukkan ke yang bagian di dalam sini. Jadi dia akan lebih. Oh kalau diri. Ya, jadi kan dia potongnya tuh seperti ini Pak. Iya. Jadi kalau misalkan seperti ini dia potongnya seperti ini. Jadi tergantung kita mau yang Panjang, panjang lebih panjang. atau pendek. Seperti. Ya, kita coba yang panjang dulu. Jadi posisi menentukan Pak. Ya, Iya, benar. Posisi ini kita potong dulu. Kalau bapak sih masuk aja. Apa? Kalau banget kan ya. Ya, kalau saya harus bikin dapur sendiri, ini saya perlu minimal 15 menit dengan Minimal effort 15 yang lebih menit. banyak ya. Ini nggak usah ditekan juga ya. Ya, Nggak dia usah tadi ditekan. cuma buat dorong dikit aja. Oh, Sebenarnya dorong. biar dia ngarahin ke bawah aja sih Pak. Tapi Jadi langsung bukan ini ya. Continue ya. Apa? ya pakai yang Iya, button iya. yang Kalau kecil. yang habis ya? kalau yang fungsi ini, yang tombol hitam itu nggak berfungsi. Nggak berfungsi ya itu. Ya, Oh, lebih yang ke plus. on sama off karena kan Oh. nggak bisa pulse ya di sini ya. Ya. Gitu. Nah, untuk safety-nya juga ya tadi seperti ini. Safety-nya satu ini loh, safety pertama, safety kedua. Kalau misalnya coba kamu ini, kalau kita buka dia akan Mati. Terus yang pasti juga kamu buka, dia akan otomatis mati. Jadi safe banget buat si pengguna. Jadi nggak ada kemungkinan bahwa tangan bisa potong karena di sini kalau nggak ngelok sempurna dia akan otomatis mati. Tutupnya juga kalau nggak ngelok sempurna dia akan tutup otomatis. Ini juga kalau kita buka
langsung kesel, nggak bisa percobaan bunuh diri. Jangan Pak. Ya. Jadi dia kalau sampai di zoom lagi, dia nggak usah on off lagi. Jadi dia posisinya tetap, jadi kalau di dapur yang browsnya banyak, Oh, tinggal. dia buka lagi dia nggak usah cek lagi nyalain. Ini langsung. Itu berpengaruh sama mesin nggak Mas? Kalau misalnya di nggak kita matiin nggak ngaruh ya? Oh, oke. Itu udah jadi kelebihan kita. Oh, mantap. Aman kok, aman. Coba yang panjang sekarang. Kalau yang pendek ya, ini kan panjang. Itu kan yang Tapi tetap ada sisa tadi ya. Oh, ini panjang, ini panjang. Itu yang panjang dulu selalu panjang. Jadi kalau sisa itu sebenarnya Panjang karena dia panjang nih ujung-ujungnya. Ya. Kalau yang kamu ini taruh di satu, nah kita lihat bedanya apa. Kayak sok ya tadi. Oh, enggak sama. Oh, pendek. Sama tapi pendek. Iya. Jadi kalau misalnya customer, oh saya maunya kayak begini, ya bukan mata pisaunya ini ganti, tapi posisi Cara. Posisinya. Berdiri sama wortelnya, betul. Kalau Oh, ini jatuhnya lu dagang di ini. langsung Puncak. dipakai. Puncak. Bos Alas, alasan. alas. Bukan iya, berdiri tuh, karena kan berdiri berdiri pendek. gitu, jadi nanti Iya. dia maksimal panjang cuman sesuai diameter si Diameter. wortel. Kalau dia tiduran seperti ini kan dia panjangnya panjang, jadi seperti yang itu. Jadi tergantung customer. Jadi kalau misalnya customer nanya, saya maunya sepanjang ini, ya mata pisaunya nggak diganti, tapi lebih ke posisinya aja. Nah ini Mustafa nih, sesuai request. Gen bang. Mustafa. Dulu belum makan dua aja ini Mustafa kabur dari situ tuh. Namanya tentang Mustafa. Oh, kayak gitu dong sama. Iya. Lu tentang siapa? Kemana lu? Tentang inspiran. Mahmud. Ada mau coba? Coba aja kok. Maju. Iya, Pak. Maju. Dul, maju dul. Silakan. Silakan Pak. Dul. Mas Bro, Pak. Oh, sudah biasa. Jadi saya aja. Dul. Iya, Dul. coba kita aja Pak. Itu kan. Yang Mau tinggal Ini pencet. bisa ditekan belum? Ah, kalau bisa. Tetap harus ditekan Pak. Wah, pokoknya dikit korupsinya lembek banget. Ini sih mana satunya? Tenaganya nggak ada itu kayaknya. Halus banget ya. Kuat ini. Harus banget. Payah kan. Cara dorongnya berpengaruh nggak sih cara dorong? Iya. Berpengaruh. Jangan, kalau misalnya dia nggak kita dorong, Oh. dia tetap akan muter, Muter, tapi dia tapi akan ke nggak- bawah oh, kan. iya. Jadi dia akan kayak berair gitu. Halus Jadi ya, tetap iya. kayak dia Kelamaan. kayak digaruk-garuk gitu. Oh. Nah, kalau tenaganya kegedean, Coba lagi ya. makin halus tuh. Enggak, justru malah dia akan lebih besar. Lewat, lebih Masa gede. sih? Coba saya lagi mas. Berarti juga. Saya suka daya dorong mas. Dorongnya nggak terlalu kayak nge-gym, tapi tetap harus ada. Nggak pernah nge-gym dia. Steady. Tekan dia orang Jangan pakai emosi. Nah, berbeda kan? Iya betul. Ya, jadi dia lebih apa ya, nggak terlalu berair lah. Iya. Jadi nggak terlalu lama di bawah situ. Tapi tadi saya terlalu tekan ya. Iya, kayak Kurang jadi baja itu. tekan. Security. Jadi dia lama ada di bawah situ, jadi dia Oh, masa begini maksudnya? mohon dia. Jadi kalau kurang besar nanti tinggal Nggak bener. Ganti ukurannya 3, 4 gitu. Oh ini kan memang dia lebih keras Pak, jadi nggak akan yang akan selembek. Jadi memang untuk beberapa produk yang kayak contoh tomat, Iya. memang harus ada apa ya kayak semacam do's and don'ts gitu. Kayak misalkan tomat yang agak terlalu matang, biasanya kalau dipotong takutnya kan dia lebih gampang Air jadi jus. berair jadi jus. Jadi emang tetap harus ada kontrol dari chefnya juga lah. Ini bukan misalnya magic sih yang tiba-tiba bisa bikin semuanya Sesuai keinginan. sesuai keinginan, tapi Iya. tetap harus lihat juga dari segi bahan dan Makanya penting demo atau trial ke customer untuk ngelihat. Kalau kita bilang, ya itu tadi biasanya pakai yang ini. Cuman kalau misalnya customernya, oh kurang tebel nih, Iya. oh mereka butuhnya yang ini gitu. Iya. Jadi memang penting untuk trial sih. Jadi nanti akan saya jelasin juga proses kulit itu seperti apa, dan mungkin di sini juga kulit itu apa sih, bukan kulit bangunan ya. Jadi kulit itu sebenarnya kayak tin sauce yang dipakai kalau misalnya itu di pastry untuk bikin saus dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang memang agak sedikit lebih lembek dan lebih cairannya. Jadi buat diekstrak. Terus kita juga ada ini namanya citrus press. Jadi untuk bikin jus, which is mostly mungkin kayak orange juice gitu, kayak buah-buahan yang namanya seperti ini, yang bisa kita pakai Ini pinggir jalan dulu. di jalan. Cuma bedanya ini kita digunakan di sini. Paham pak. Terus selain yang dua ini, kita juga untuk saat ngomong itu ada tambahan 2 blade additional yang coarse sama yang fine serrated. Jadi kan kalau yang untuk defaultnya dia termasuknya cuma 1 doang. Cuma untuk yang F301 promo ini sudah termasuk tambahan yang coarse sama yang fine serrated blade. Jadi udah mata pisau ya? Ya, ini 3 orang pisau. Ada waktunya. Ekstra. Ada waktunya. Ya ini
sampai Tahun ini habis hanya- stok aja, sampai oh, habis stok aja. habis stok aja. Metroket pesennya 5 unit ya, setelah itu habis kita nggak bisa order lagi karena itu cuma limit mereka. Itu juga ya Pak ya. Ya, jadi ada sedikit. Bisa Saya dulu tunjukkan dulu ya. deh. Kalau ada hati-hatinya sih. Hati-hati. Sebenarnya lebih ke ini kan sebenarnya kalau kena tangan langsung ya lebih ini kan sebenarnya nggak tajam gitu, tapi tetap takutnya Kaget gitu ya? Kaget aja. kaget aja. Jadi sebenarnya sama kayak kita biasa. Ada lebih apa namanya? Ini dia set. Safety locknya. Jadi ini fungsi tambahan dari mesin ini bisa fungsi refresh ya. Jadi selain jeruk mungkin kayak lemon, kayak jeruk nipis. Jadi yang tapi tetap harus jeruk-jerukan ya. Terbatas hanya jeruk-jeruk aja Jeruk berarti. aja. Jadi kan namanya citrus fresh ya. Oh, oke oke. Fresh. Kiwi gitu. Kiwi juga nggak bisa lah. Oh, ini untuk lebih banyak ya. Buahnya untuk lebih banyak ya selain Ya, jeruk kalau ini ya. nanti buat kayak apa? Kayak strawberry, kayak buat Strawberry. selain Kalau kamu beli kulitnya, ya itu sih. Kalau yang lemon kulitnya jadi 80 ya. Kalau ini agak baik gitu. Bedanya sama juicer kulitnya kita nggak perlu ini ya. kalau juicer tetap kita kulitnya harus kita buang terus kita cemplungin ke Ah, minuman. ah. Nah, kalau ini kan karena sebenarnya kayak yang di pinggir jalan tuh kayak Kayak tinggal ngepres itu. ngepres ya. Cuma kayak kita bikin jeruk terus aja kalau di rumah kan tetap kita itu ya. Jadi fungsinya beda. Kalau J80 kan dia lebih banyak buah yang kita bisa proses di situ Pak. Oh iya, Kalau iya. ini kan cuma khusus jeruk. Terbatas gitu. Kalau dia lebih bongkok lagi. Mau ini lagi. Bisa gitu ya? Jangan langsung. Tanya, Tangannya nanti. Biar banyak temen air. Sama. Emang beda. Sama mata pisaunya berbeda. Pak, dari bagian semua Pak. Masih bisa kok. Nggak ada. Kalau yang ini alfianya ini dia agak Bisa buat dari belakang. wah kayaknya nggak di Pak nggak bisa Pak yang nggak diperuntukkan ya. Oh, Dia nggak ini Pak, dia tuh melamar. Menurut apa? Beli jeruk mana? Yang 20.000 sekilo. Oh, kalau ini bergerak. Kalau jeruk biasa bisa nggak sih Bu? Ya Bu. Ini kan dia locking sistemnya. Iya. Kalau jeruk biasa bisa. Bisa. Bukan bisa kis begini. Bisa ya. Ini ada beberapa yang bakal tahu sih Pak. Ini karena dia nggak bisa coba. Biasanya dia tuh Ada sendok kayak Pak ini soalnya kayak apa namanya? Ada. Woi, nggak boleh sarung tangan nih Bu. Sebenarnya kalau untuk di kitchen di apa ya? Rumah sakit ini kali kan banyak. Tanggal berapa? Kan juga Tanggal ada berapa? jus ya biasanya ya. Kocek 20 Pak. Kok bisa halus ya? Kalau itu kena, itu udah kena. Nggak apa-apa. Ini yang pasar Rebo kemarin udah beli ya pasar Rebo. Belum bu. Kemarin belum dapat tapi udah masuk di sini. Iya, dia bisa kena semuanya. Kalau ini kan dia orang Terakhir Pak, Fadil. Salah Pak. Rasanya kayak gitu Pak. Pas tuh pakai ini, cuman kalau di sini tuh seberapa itu? Bisa aja. Dibilangin biar tahu kayak takaran di ospeknya jadi tahu. Oh, ini coba.
lah satu kelas ya. Iya. Iya. Iya namanya Apa? jadi semua tergantung. Gini doang kan. Coba rasanya gimana? Ini kan kalau Bicara dagang berarti udah rugi gitu. Ini testimoni nih. Testimoni. Kalau biasanya apa tukang jeruk dia kasih Asem banget lu. sama air lagi. Kayak begitu. Iya, dia nggak yang pure. Asem jeruk banget. doang. Oh bisa turun ya? Bisa turun. nah ini banyak. Vitamin apa? Wah, iya Bu. Iya. Siapa nih mau es teh? Saya dong. Tuh buat Pasti masker oleh. tuh ya. Buat masker. Itu sengaja. Seratnya nih. Baru tuh turun. Emang cara megangnya harus. Cara megangnya ya berarti Bang ya? Ya, lebih Tapi kayak kenapa dia tiba-tiba Ditekan ya? mati mulu? Tiba mati mulu. ini kegeser coba. Jadi kalau Dikasih saya garam bang, nggak ada rasa. iya. Nggak ada rasa. Udah bahaya dia sebenarnya sama gitu. Iya. Padahal tambahan itu kan ya. Iya. Kalau ini nanti kita pakai untuk strawberry. Khusus strawberry gitu. Apa strawberry bisa, tomat bisa. Jeruk nggak bisa. Yang itu yang tidak. Bukan rasanya. Enggak, ini beda fungsi. Oh beda fungsi. Ini untuk apa Bang? Berarti jenis buah. Jadi dia untuk Iya, memisahkan, ini itu. biji sama yang kita inginkan. Iya, dia beda fungsi. Biasanya kan kita kalau Kalau yang bikin standar, selai standar strawberry gimana? kita harus blender. Ini Kita tuh? harus juga saring lagi. Ya. Kalau Kalau dibiji. udah langsung kan kalau kita langsung blender dia akan halus jadi hasilnya nanti akan selai. Jadi bijinya juga udah hilang. Seperti Buang itu. bijinya ada di mana? Bijinya nanti di dalam. Ada kelihatan. Oh kesaring Di gitu. dalam. Kesaring. Jadi kayak ini di dalamnya nanti ada kayak saringan. Nah, di dalamnya ada kayak untuk gratingnya Oh. supaya dia kayak halus. Habis itu nanti di pinggirnya ada saringannya. Bu, apa perbedaan jus sama yang kan kalau jus itu buat buah-buahan ya, seperti melon misalnya gitu yang diambil airnya, kan beda dengan apa namanya alpukat. Iya. Alpukat itu apa namanya? Kan itu nggak bisa di jus. Blender. Di- Kita pakai blender pak. Tapi namanya bukan jus ya, namanya apa Pak? Kalau biasa kalau alpukat itu? Jus sih pak. Smoothies. Smoothies. Oh smoothies namanya smoothies. Tapi karena kan dia memang nggak ada air. Nggak ada sari airnya, iya. buahnya, kan. Kan kalau kita orang awam ngomongnya jus aja gitu jus. Kita langsung yang untuk yang fully function. Ini jeruk lah ya, bukan asam di jeruk. Udah ini Pak, kapok juga nih. Cara makannya. Oh tetap masuk. Gini kok. Oh, satu-satu. Ini punya siapa nih belum nggak ada yang. Saya Bu. Ente lagi. Saya belum. Aktif sekali ya Pak Rahmat. Iya. Belum 3. Oke, ini tadi yang saya bilang ya, jadi kuli itu sebenarnya biasanya dipakai untuk pastry, untuk bikin saus, atau untuk bikin kayak selai, atau biasanya dipakai buat campuran flavor buat ice cream. Jadi instead of pakai yang kayak flavor yang beli yang udah essence, kalau yang artisanal gitu biasanya mereka pakai bener-bener dari sari buah aslinya. Jadi ini sebenarnya buah-buah untuk yang bagusnya kayak mungkin berries, atau kayak memang yang ada biji-biji kecil kayak kiwi sebenarnya bisa juga, cuma kayak jarang ya, karena kan kiwi nggak terlalu ada flavornya kan. Jadi memang mostly sih berries atau tomat yang memang warna sama taste flavornya itu masih benar-benar memang apa ya lumayan signifikan lah gitu warna dan flavornya. Oke lanjut Sir. Oke, kita coba. Kalau saya itu tadi buang, dia ada di plastik. Pada di situ. Pegang. Antri. Oh. Tambahin area itu biar banyak. Kalau untuk yang ini dia hasilnya lebih kental ya Pak ya. Kalau pakai bukan kantor kan dia kayak
kurang kental kalau saya kental. Iya, nanti tinggal kalau selai kan biasanya dimasak lagi jadinya. Ya. Ini base awalnya. Jadi nggak kalau jadi selai yang udah dipakai ya, tetap diproses lagi. Cuman base-nya dia pakai ini. Kalau kacang bisa juga dong. Kacang mau diapain Pak? Ditaruh di gitu. Kayak selai kacang ya. Kalau ini sebenarnya untuk buah-buahan yang Buah. memang udah halus ya atau udah direbus, jadi memang dia udah lembek. Kalau kacang kan dia masih Kan keras. kacang dari buah juga. Jamur. Tapi kan keras. Ya. Ya. Kacang-kacangan justru kalau base itu pakai ini. Oh gitu. Mungkin ditambahin bawang bisa menyehatkan badan. Mau pakai gelas yang sama masih ada? Nah ini karena sedikit kita Iya, tambah Pak. air ya, Tambah biar air nggak asam sama, Pak. juga. Iya, ini agak asam sih. Ya. Itu pasti lebih asam. Coba lihat hasilnya. Ada gula, kalau mau tambah gula sebenarnya bisa tambah gula. Cuma setidaknya ada bayangan ya Pak ya, maksudnya untuk Iya. Untuk dagang. Mungkin untuk host, fungsinya. ya. Nah kalau untuk dalamnya nih kayak seperti ini, jadi dia untuk biji-bijinya, uangnya. biji-bijinya udah tersaring di Biasa. pojokan. Ya. Itu buah khusus Ambil kan buah yang kecil ya. Itu lagi lo Yang udah lembek sebenarnya. Itu untuk ini. Walaupun memang kayak lembek banget. Ya. Sampainya terus ini Bu. Sampainya Bu. Ya loh. Itu. Namanya sayang ya Pak. Iya sayang. Pak saya udah ada ke rumahnya Pak. Udah punya belum? Jadi bentuknya sama ya, kayak J80. Sama hampir sama. Tapi kalau J80 kan dia nggak ada saringannya di samping-samping. Emang kursi roda? Iya. Ini agak asam jadi Betul. Tambahin apa bumbunya? Ada sama tapi Bapaknya si Ali. Oh iya, coba ya. Yang hitam mana? Bumbunya parutan. kalau dia parutan, kalau ini kan memang dia udah gitu dia ada kayak ini nih Pak, scrapernya di samping. Jadi dia kayak kalau kita nyari Ini buat saya dah. Pak, ini Ya, udah ganti, mau diganti. Kalau Bukan kita yang sekarang kayak gitu bukan. bukan dia udah langsung muter. Nah kalau misalnya kita nyari kan Rasanya nggak halu, Pak. Asam. Dulu yang punya bekas bapaknya si Ali yang di sini. Kan ada di atas. udah asam ya Kan Pak. rodanya Asam, gitu. betul. Copot itunya. Harusnya pakai gula. Iya. Ingat nggak lo yang warna hitam? Bagus itu. Jadi mungkin teman-teman dari kita mungkin tadi penjelasannya ya Pak untuk tipenya perbedaannya dari yang R301 Ultra Promo sama yang biasa. Jadi sudah paham ya. Mungkin Pak siapa nih? Ya kita ngejelasin Pak. Saya nggak bisa, Bu. Nggak bisa tuh. Nggak ngejelasin apa perbedaannya tadi untuk yang promo itu sudah termasuk apa aja? Kalau yang promo itu tambahannya berarti Bu ya. Sudah termasuk jus apa namanya itu? Fully function. Cooling function, Fully function. Terus Tambahan dua mata pisau. Citrus. dua mata pisau, tambah dua mata pisau. terus press, betul. Iya. Oke. Baru nyampe itu. Yang baru nyampe. Jadi nanti harganya Pak Denny, Fully function. Pak harganya ini harus lebih murah daripada yang R301 biasa karena memang kalau misalnya yang sekarang kan Bapak misalnya jual 30 juta. Nah, kalau dari pabrik kan Bapak ada harga tersendiri, ini harga tersendiri, ya. Nah, kalau sekarang ini harga mesin kita jual udah dapat semua ini. Jadi misalnya tadi saya kasih contoh kalau misalnya Bapak sekarang jual R301 30 juta dengan breakdownnya 28 juta si mesin 2 juta ini. Nah sekarang Bapak bisa jual 28 juta karena Bapak belinya 28 juta ke kita. Kita belinya mesin ini udah termasuk semua ini. Jadi baru bisa penjualan 1 Oktober ya Pak ya. Gitu. Sama kemarin saya dikirim email Bapak untuk material yang mau ditaruh di website itu bisa tanggal 1 baru nanti bisa publish ya atau launching ya. Gitu. Itu taruh di ini. Ini lebih yang tadi. Mobil lagi. Saya nanti akan pantau Pak tanggal 1 Oktober. Apakah sudah tayang apa belum?